Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Studio Channel TV. Saudara-saudariku, sebelum membahas 10 dosa besar istri terhadap suami, jangan anggap remeh. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mendoakan semoga saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambil saya mengingatkan diriku sendiri, rumah tanggaku sendiri, dan saya penuh dengan ikhlas mengabarkan pada saudara-saudari sebelum memasuki bulan Ramadan yang insya Allah segera tiba. Alangkah bahagianya kita ini masih bisa masuk ke bulan suci Ramadan ini. Mari kita sucikan hati yang sebelumnya suka membangkang kepada suami, tidak pernah bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah melalui jerih payah sang suami. Marilah kita belajar mulai saat ini apabila saudara-saudari menemukan channel Studio Channel TV ini. Oke saudaraku, mari kita lanjut. Kehidupan pernikahan harus dijalani dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berumah tangga, alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti pada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri. Saudara-saudari, berbakti kepada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman, kalau suami murka kepada istrinya, maka Allah murka kepada wanita tersebut. Bagi kaum laki-laki, apabila ibu murka kepada anak laki-lakinya, maka Allah akan murka kepada anak laki-lakinya. Maka bagi kaum laki-laki, berbaktilah kepada ibumu, dan ibumu. Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk sebagian dosa besar bagi sang istri. Saudara Studio Channel TV, yang pertama, salah satu kewajiban seorang istri ialah patuh dan taat kepada suaminya, asalkan masih termasuk sebagai kebaikan serta tidak melanggar perintah agama. Apapun perkataan suami wajib dituruti oleh istri. Itu namanya wajib. Oleh karena itu, apabila seorang istri bertindak sewena-wena, bahkan sampai menentang perintah suaminya, maka istri tersebut telah berdosa. Sebab menentang perintah suami termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Yang kedua, sepasang suami istri juga senantiasa diwajibkan untuk selalu tidur bersama selama situasi dan kondisi masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama anak-anak wajib meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Apabila istri tidak menemani suami tidur, sesungguhnya tindakan itu termasuk sebagai dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah bersabda, bila seorang istri semalam tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Yang ketiga, dalam ajaran agama disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur manusia berpasang-pasangan dan untuk memperoleh keturunan, sehingga dua orang manusia yang telah terikat dalam janji suci pernikahan menjadi hal untuk berhubungan kewajiban demi mendapatkan keturunan. Namun tetap harus diingat bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan badan apabila si istri tersebut sedang sakit, nifas, haid, atau sedang dalam uzur lainnya. Jika sedang mengalami hal tersebut atau sedang ada uzur, maka seorang istri tersebut akan
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk berdosa. Yang keempat, tak hanya patuh dan menghormati suami, istri juga harus mampu menjaga suaminya. Seorang istri dianjurkan untuk mengingatkan suami untuk selalu berbuat kebaikan dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang istri gagal melaksanakan hal tersebut, bahkan menjerumuskan suaminya melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah berbuat dosa besar. Hal ini dipercaya akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudari Studio Channel TV, yang kelima, kewajiban utama suami dalam rumah tangga ialah mencari rezeki dan memberi nafkah yang halal bagi keluarganya. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapannya sendiri, sehingga seringkali suami gagal memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila ini terjadi, sebaiknya istri tetap mendukung suami dan tidak memaksanya untuk bekerja lebih keras, sebab memberatkan badan suami adalah mencari nafkah, termasuk sebagai dosa besar dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Misal istri membanding-bandingkan dengan tetangga yang lain, coba lihat blok A, coba lihat blok B, istrinya berpakaian mewah, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Itu termasuk istri yang berdosa besar, termasuk seorang wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, hubungan suami istri yang saling mencintai dan melindungi harus dilaksanakan setiap saat, baik suka maupun duka. Oleh karena itu, seorang istri juga diwajibkan untuk merawat suami saat sedang sakit. Bila tidak melaksanakannya, sesungguhnya ia telah berbuat dosa. Yang ketujuh, tindakan yang satu ini memang terlihat cukup sepele, bahkan mungkin banyak orang pernah melakukannya, namun ternyata ini termasuk dosa besar dan sebaiknya dihindari. Sebab Islam menjelaskan bahwa istri adalah pendamping suami dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, sehingga apabila istri ingin pergi keluar rumah, ia dianjurkan untuk memberitahu dan selalu meminta izin terlebih dahulu pada suaminya. Apabila ini dilanggar oleh kaum wanita, maka wanita tersebut termasuk golongan-golongan orang yang munafik. Yang kedelapan, bukan hanya menghormati suami, salah satu kewajiban seorang istri adalah menghormati keluarga suaminya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, juga untuk menghindari perbuatan dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak menghormati keluarga suaminya. Yang kesembilan, apabila wanita tidak menolak saat disentuh oleh laki-laki lain yang bukan suaminya, seorang perempuan yang sudah menikah, maka ia telah menjadi mahram bagi suaminya. Dapat dikatakan pula bahwa ia adalah milik suaminya. Perempuan bersuami menjadi haram untuk bersentuh. Perempuan bersuami menjadi haram untuk disentuh lelaki lain yang bukan mahramnya, termasuk apabila di pekerjaan ada laki-laki yang menggodanya, memegang tangannya ataupun bagian-bagian tubuh lain. Jangankan berhubungan, menyentuh saja sudah hukumnya sudah haram. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istri yang saleh adalah ia yang mampu memelihara diri meskipun sedang jauh dari suaminya. Sebaiknya bila istri tidak menolak saat disentuh lelaki lain, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa terhadap suaminya. Yang ke-10, puasa sunnah tanpa izin suami. Puasa perbuatan baik tapi tanpa izin suami, apa yang terjadi? Terakhir, ternyata istri juga dilarang untuk berpuasa sunnah
tanpa izin terlebih dahulu pada suaminya. Hal ini disebabkan karena istri yang sedang puasa sunnah berpotensi untuk menolak ajakan hubungan badan dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajak bercampur tetapi ia menolaknya karena sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar. Itulah dia beberapa tindakan yang termasuk dosa besar istri terhadap suami. Meski terkesan sepele, sebaiknya jangan kamu abaikan. Memang benar, perbuatan baik, puasa, sholat ke masjid atau ke musola tanpa izin suami, maka itu adalah perbuatan dosa kepada suami dan termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari dimanapun berada, semoga video-video yang ada di Studio Channel TV ini bisa mencerminkan, bisa memberi pintu yang baik, bisa hijrah ke lebih yang baik. Itulah harapan Studio Channel TV, dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.